Halo teman-teman, ketemu lagi bareng saya Tanto Prihartanto di channel Besar Web TV. Hari ini kita mau nerbangin Mario 5 pakai DJI O3. Ininya DJI O3 ya. Drone-nya Mario 5 ya. Kemudian ini kompasnya belum saya kalibrasi, jadi kemungkinan arahnya ngaco ya. Pakai kompas ya. Ini GPS-nya apa ya? Jadi ini rakit. Beliau beli second ya. Beliau beli second di Facebook apa di mana saya lupa ya, dan dapat harga yang lumayan murahnya. Ini beliau dapat ini 4 juta. 4 juta sudah digital O3 ya, bukan O4 LED ya, O3 seharga 4 juta. Nah, kemudian saat beliau ganti dari S-Bus ke ILRS, ternyata motor 4-nya mati, tersendat-sendat. Nah, penyebab motor tersendat itu ada beberapa ya. Bisa kabel putus, bisa solderan lepas ya, bisa ISC mati, atau nah ini kasus baru nih saya. Jadi tersendat-sendatnya seringnya motor 4, tapi kadang nular ke motor 2 ya, ke motor 3 ya. Saya bingung kok bisa nular-nular gitu. Ternyata bautnya kepanjangan ya. Ini ada beberapa baut yang belum saya ganti sih ya. Jadi bautnya kepanjangan, dia nyentuh ke coil. Nah kayak gini, ini nyentuh coil nih ya. Enggak ya, enggak nyentuh coil. Nyentuh coil ya, jadi dia ngesot ke frame, ngesot ke body. Sedangkan body ini adalah konduktor ya. Begitu ngesot body artinya sinyal PWM nya tidak lancar dan efeknya tersendat-sendat ya. Ya, ini speknya FC pakai Flash Hobby F722 ya. Cuman PWM apa, PID frekuensinya saya turunin ke 4 kHz, nggak 8 karena masih sering overload, nggak tahu kenapa ya. Jadi di Google sering ada tulisan CPU overload, jadi saya turunin ke 4 atau 2 ya, saya lupa. Ini motor pakai Axis Flying 2207,5 1960 kV ya, 1960 kV ya. Propellernya pakai T-Motor 51 berapa nih? T-Motor 5146 ya. T-Motor 5146 ini beda dari biasanya ya. Biasanya saya pakai Game-Fan ya, Game-Fan 51377, sekarang pakai 5146 T-Motor ya. Untuk buzzer pakai GHMCU ya. Ya. Dan ILRS-nya pakai yang kecil ya. Saya sih kurang rekomendasi nih Mas ya. Yang kecil ini saya sering problem disconnect ya. Dan jaraknya kurang bisa jauh karena menurut saya sih kurang bagus ya, yang model kecil gini. Dan saya ada beberapa, ada satu sih, ada satu yang nggak kepake kayak gini karena sering bermasalah ya. Sebaiknya ganti pakai Matexis atau Radio Master ya. Oke, antena pakai Raspberry LHCP ya. Sebenarnya mau LHCP mau RHCP ya, mau left atau mau right itu nggak ada masalahnya kalau antena Google-nya masih bawaan ya, karena ini bisa nerima dua-duanya. Tapi kalau antena Google-nya sudah dimodif, ininya harus ngikut antena. Kalau antena Google-nya L, ini juga harus L ya. Oke, kita terbangkan. Remote kita nyalain dulu. Google kita nyalain. Ini lupa ya udah full test apa belum ya. Kita cruising dulu aja ya, santai aja, terbang sinematik dulu. Nanti nyobain freestyle-nya setelah semuanya bener ya. Jadi nanti tes terbang kedua kita tes full, mulai dari mode terbang sampai ke RTH dan lain-lain ya.
sampai position hold juga ya. Sekarang coba terbang aja dulu, mastiin motornya nggak ada masalah ya. Karena penyakit awal ini dikirim ke saya, penyebabnya karena motornya nggak muter. Jadi kita pastiin motornya aja dulu dengan terbang santai. Jangan sampai kita pecicilan terus motornya mati dan drone-nya jatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Agak mundur dikit. Oke. Oke, drone kita taruh di tempat yang rata. Udah bunyi, GPS sudah 24 tuh, cepet banget ya. Nggak nyampe 2 menit, GPS sudah langsung 28. Oke, kita terbang santai aja dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar saya pastikan ini dulu ya, modenya. Auto semua. Oke, Rocksteady-nya aktif ya. Aktif. Bismillahirrahmanirrahim. Ini depan arahnya masih N ya, harusnya itu timur. Bismillahirrahmanirrahim ya. Dan ini kalau di klik RTH bakal ngaco ya, bakalan ngawur, bakal nyasar. Dan 500 meter setelah nyasar dia jatuh, drone-nya akan jatuh ya. Wih, ngebut ini. Kayaknya kameranya terlalu dengak ke atas ya. Yes. Nah, ini posisi saya ya. Kita slap slip ke sini coba. Set. Nah, ini kalau ada keterangan connect to DJI Fly Outdoor, itu maksudnya drone-nya perlu Google-nya perlu kita konekin ke DJI Fly ya, di luar ruangan. Kemudian drone-nya kita nyalain. Tujuannya supaya DJI bisa mengenal ya, ini drone terbang di area mana ya, apa area yang dilarang terbang atau enggak ya. Karena DJI ini salah satu perusahaan yang taat aturan ya. Contohnya saya pernah terbangin Avata ya, Avata 2 di situ deket itu ya, di Citra ya. Itu karena jaraknya 5 kiloan ya dari Bandara Budiarto ya, Bandara Sekolah Penerbangan Curug. Itu sama sekali nggak bisa arming ya. Bukan nggak bisa terbang lagi, tapi arming aja nggak mau.
Ini tegangan baterai sudah 3,4 ya ini ya. Intinya ini terbang udah bisa ya, udah bisa terbang. Tapi post hold nggak bakalan bisa karena arah kompasnya ngaco ya, belum saya kalibrasi. Kita landing ya, kita landing. Ini saya lupa nih nggak nampilin apa throttle-nya ya. Jadi berapa persen dia naik. Pakai ini bisa nih. Kita coba 4S ya. Kita coba pakai 4S. Ini 6S. Kita coba 4S. Kotor nih, lupa dibersihin. Oke, kita terbang pakai 4S. Bismillahirrahmanirrahim. 4S lithium ion ya. Ini notif yang fly to DJI Fly Outdoor itu ya, itu nggak ngaruh ke jarak ya, nggak ngaruh ke jarak. Jadi jarak terbang masih bisa jauh ya. Cuma kalau misalkan ganggu ya, karena ya itu akan nutupin notif lain ya, kayak notif low power juga jadi nggak kelihatan ya. Notif low powernya nggak kelihatan, notif apa lagi nih? Jadi notif-notif lain nanti terhalang, efeknya itu aja. Harusnya kita bisa lihat error, jadinya nggak bisa lihat errornya. Ini kalau 4S ini ya throttle hovernya kurang ini ya. Saya settingan di rednya kurang naik dikit. Jadi sering turun kayak gitu, sering turun mendadak. Kita ngebut.
Ih, mau nabrak kabel. Ada 3,4. Yes, telemetry loss. Kejauhan ya belakangnya. Jadi kabel ini nih ya. Terbang tinggi. Ada 3,4 ya. Oke, kalau lithium ion segini masih banyak ya. Itu ngedip biarin aja ya. Itu karena settingannya buat lipo ya. Yang kalau lithium ion itu landing di 3,0 atau 3,1 masih aman. Ya, kita landing aja. Sudah 5 menit. Ditambah tadi yang terbang pertama juga udah lumayan lama, 3 menitan. Kita landing. Buat teman-teman yang sudah nonton sampai akhir video ini, terima kasih ya.